menulis puisi adalah proses yang sangat kreatif dan personal. Tetapi berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat membantu Anda memulai. 1. Temukan inspirasi. Cari inspirasi dari pengalaman pribadi, observasi sehari-hari, emosi, alam, atau bahkan karya-karya sastra lainnya. 2. Pilih gaya dan bentuk. Tentukan gaya dan bentuk puisi yang ingin Anda tulis. Apakah itu sonet, pantun, haiku, atau bebas? 3. Tentukan tema. Pikirkan tentang tema atau pesan yang ingin Anda sampaikan dalam puisi Anda. Apakah itu cinta, kehilangan, keindahan alam, atau hal lainnya? Mainkan dengan kata-kata. Pilih kata-kata dengan cermat untuk mengekspresikan ide dan emosi Anda. Pertimbangkan assonance, alliteration, dan ritme dalam penggunaan kata-kata. 5. Gunakan imajinasi. Jadilah kreatif dalam penggambaran dan metafora untuk membuat puisi Anda lebih hidup dan berwarna. 6. Eksperimen dengan struktur. Cobalah untuk mengubah panjang baris, pola rima, atau struktur keseluruhan puisi untuk menciptakan efek yang diinginkan. Revisi dan edit. Setelah menulis puisi, revisi dan editlah dengan cermat. Periksa alur, ritme, dan kesatuan keseluruhan puisi. 6. Berbagi dan terima umpan balik. Bagikan puisi Anda dengan teman atau komunitas sastra untuk mendapatkan umpan balik dan perspektif tambahan. Ingatlah bahwa menulis puisi adalah proses yang subjektif dan eksperimental. Jadi jangan ragu untuk bereksperimen dan menemukan suara Anda sendiri. Puisi dunia dan Indonesia telah mengalami berbagai fase dan perubahan sepanjang sejarahnya. Berikut adalah beberapa poin penting dalam perkembangannya. Puisi dunia. 1. Klasik. Puisi klasik dari peradaban kuno seperti puisi epik Homeros dan puisi liris Sappho di Yunani, serta sastra klasik dari peradaban India, Cina, dan Mesir. 2. Romantisisme. Abad ke-11 dan ke-19 melihat munculnya romanticism, di mana penyair seperti William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, dan Lord Byron mengekspresikan perasaan pribadi dan koneksi dengan alam. 3. Modernisme. Pada awal abad ke-20, gerakan modernisme muncul dengan karya-karya yang eksperimental dan seringkali sulit dipahami, seperti The Wasteland, karya T.S. Eliot. 4. Pasca-modernisme. Pasca-modernisme menampilkan variasi dan kebebasan dalam gaya dan tema dengan penyair seperti Sylvia Plath dan Allen Ginsberg yang menonjol. Puisi Indonesia. 1. Puisi Melayu. Awalnya dipengaruhi oleh tradisi sastra Melayu. Puisi Indonesia berkembang di bawah berbagai kerajaan dan kesultanan di Nusantara. 2. Puisi Angkatan Pujangga Baru. Gerakan ini muncul pada awal abad ke-20, memperkenalkan gaya dan tema baru yang modern dan kritis terhadap sosial politik pada masa itu. 3. Puisi Angkatan 45. Terjadi setelah kemerdekaan Indonesia, gerakan ini menyoroti semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan melalui puisi-puisi patriotik. Puisi modern dan kontemporer. Seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya, puisi Indonesia terus berkembang dengan beragam gaya, tema, dan eksperimen yang dilakukan oleh penyair-penyair modern dan kontemporer. Perkembangan puisi dunia dan Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah, budaya, dan sosial masing-masing, serta oleh perubahan-perubahan dalam pemikiran dan estetika sastra. Di akhir perburuan terkejut kita menatap nyala sendiri seperti terjaga dari mimpi. Di tengah bangkai-bangkai berkaparan dan sia-sia mencari kasih sayang yang jauh hilang.